Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan bi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat yang lain, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata yang baik. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Sampai saat ini kita masih bisa untuk beribadah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sementara mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, mungkin masih dirawat di rumah sakit, atau mungkin masih di dalam perjalanan sebagai musafir, sehingga tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi panutan umat manusia dalam segala hal, bukan hanya sebagai panutan umat muslim, tetapi juga panutan untuk seluruh umat manusia. Beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, terakhir khatib berwasiat, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Setiap Jumat itu wajib, termasuk salah satu rukun di dalam khutbah Jumat. Khatib mengingatkan untuk dirinya dan juga untuk jemaah agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita kali ini yakni menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran.
dalam ayat yang khatib bacakan tadi, kita diminta oleh Allah untuk bersama-sama orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, kebenaran dan kejujuran itu setidaknya di dalam 3 hal. Pertama, jujur benar dalam niat. Segala aktivitas kita itu diniatkan hanya kepada Allah, tidak karena yang lainnya. Itu yang benar, itu yang jujur, itu yang sidik. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, benar di dalam perkataan. Perkataan itu lisan, ucapan yang keluar dari seseorang. Maka berhati-hatilah kita ketika berkata-kata, karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Lidah tidak bertulang tetapi bisa membunuh orang. Jaga betul lisan kita. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat akan diminta pertanggungjawaban apa saja yang sudah kita bicarakan, apa saja yang sudah kita katakan. Baik yang baik kita sampaikan, yang benar kita sampaikan, ataupun yang tidak baik atau yang tidak benar kita sampaikan. Nanti pertanggungjawabannya di yaumil akhir, pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah benar dan jujur di dalam perbuatan. Sama apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Kalau tidak sama, itu namanya tidak benar atau tidak jujur. Lain hari ini dengan besok misalnya, atau hari ini dengan sorenya berbeda, maka itu dikategorikan tidak benar atau tidak jujur di dalam melaksanakan perbuatannya nantinya. Maka ketiga-tiga itu harus kita jaga. Pertama di niat, yang kedua di dalam pengucapan kita, berkata-kata dijaga kehati-hatian, kemudian di dalam perbuatan juga kita harus berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak jujur, seseorang yang tidak benar, baik di dalam niat, lisan maupun di dalam perbuatan, maka hidupnya tidak tenang, was-was, merasa selalu diawasi dan merasa bersalah, mencoba menutupi suatu ketidakbenaran dengan ketidakbenaran yang lain, tutupin, akhirnya nanti suatu saat insya Allah akan terlihat ketidakbenaran itu oleh masyarakat setelahnya nanti. Yang namanya busuk itu pasti akan tercium. Maka di dalam Islam itu tidak dibenarkan untuk menutup-nutupin itu ketidakbenaran. Berkata apa adanya agar hidup kita tenang. Tidur bisa jadi nyenyak. Banyak teman kita itu, banyak saudara di sana sini, tidak ada yang berselisih dengan kita. Kenapa? Omongan kita, niat kita, perbuatan kita bisa dipertanggungjawabkan. Di antara ciri-ciri orang yang benar atau orang-orang yang jujur itu bisa kita lihat, kalau dia berkata pasti benar. Katanya itu adalah jujur, tidak dibuat-buat, tidak lipstik, apa adanya.
Jadi dia tidak khawatir dengan siapapun dia akan ngomong, asal itu kebenaran dia sampaikan, berkata dengan benar, walaupun di depan pemerintahan yang zalim. Mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, berat memang kejujuran itu. Berani jujur hebat, kata KPK itu. Komisi Pemberantasan Korupsi punya logo, slogan, berani jujur hebat. Sampai begitu susahnya menciptakan orang jujur saat ini. Kalau begitu sudah banyak yang nggak jujur di antara kita. Masyarakat kita mencoba menutupi aib, kesalahan agar di depan orang terlihat baik-baik saja. Maka ini termasuk kategori yang orang-orang yang tidak benar. Yang kedua, cirinya adalah tidak basa-basi. Enggak ada basa-basi, tendeng aling enggak ada. Kulil haqqa walau kana muran, wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang yang jujur itu tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Orang yang jujur itu akan mengatakan apa adanya sekalipun itu pahit. Enggak apa-apa. Ah, takut tersinggung, nggak usah, nggak apa-apa, tersinggung saja nggak apa-apa, daripada nanti di yaumil akhir bermasalah. Kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan yang salah itu adalah salah, yang benar adalah benar. Saat ini susah kita dapatkan. Justru yang salah itu adalah benar, yang benar adalah salah. Kita lihat realitas saat ini. Siapa yang kuat, dia bisa menang. Hukum sudah mulai diperjualbelikan, sudah meninggalkan hati nurani manusia. Kebenaran sudah mulai terregogoti, terkikis di bumi kita saat ini. Saatnya kita harus bangkit menyampaikan kebenaran. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Innallah ma'ana. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Ciri orang jujur yang berikutnya adalah tidak merasa harus menyenangkan orang lain. Mentang-mentang pimpinan, pura-pura sajalah baik-baik. Jangan. Pimpinan salah ditegur, kerjaan kita nggak selesai disampaikan apa adanya, permasalahannya apa, jangan didiamkan, sok selesai. Ini tidak jujur pada diri sendiri. Akhirnya apa? Membuat laporan yang fiktif, asal pimpinan kasih jempol kepada kita, hebat laporannya, ternyata realisasinya jauh panggang dari api. Pura-pura, bahasa sekarang namanya tipu-tipu, bahasa keren, tipu-tipu. Berikutnya, dia juga tidak akan takut dikucilkan. Dia orang jujur itu. Enggak apa-apa, enggak ada teman, enggak apa-apa, asal kebenaran kita sampaikan. Memang susah, menjadi orang jujur itu memang susah. Khawatir jabatannya lepas, khawatir naik pangkatnya lama, khawatir nanti dipindahkan ke tempat yang lain. Sekarang lagi enak-enak ini, nggak usah ngomong jujur lah. Orang yang jujur karena niat, lisan dan perbuatan tadi, maka dia tidak akan merasa takut untuk dikucilkan. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak melebih-lebihkan. Jadi bicara apa adanya, yang dilihat ada apa, itu yang disampaikan, enggak dilebih-lebihkan, enggak juga tidak dikurang-kurangi. Informasinya datar-datar saja. Mohon bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat Rahimahullah berhati-hati di dalam menyampaikan pesan saat ini. Walaupun pesannya kadang-kadang benar, agak hati-hati di dalam men-share itu. Nanti kita terjebak dengan undang-undang IT. Agak hati-hati saja di dalam menyampaikan kebenaran. Yang keenam, tidak suka bergosip di belakang orang lain. Jadi ketika berhadapan dengan kita, dia baik-baik saja itu.
Kita pun juga tidak tahu kalau dia memang ngomongin kita di belakang. Yang baik itu adalah sampaikan saja, Bapak salah Pak, semestinya begini kok Bapak begitu, saya sarankan begini saja Pak. Setelah kita sampaikan, kalau dilakukan juga ternyata memang salah, tugas kita udah selesai. Maka jangan digosipkan. Orang yang jujur, orang yang benar itu tidak ngomong di belakang, tapi ngomong di depan. Yang terakhir, cirinya memang masih banyak, kita singkat saja. Yang terakhir itu adalah mengakui kesalahan. Orang benar, orang yang jujur, dia positif, dia terbuka terhadap kritikan orang lain, terhadap masukan orang lain, bahwasanya kalau itu adalah salah, dia amini. Inilah diantara ciri-ciri orang yang jujur. Mohon kita bersama-sama memulai dari diri kita sendiri, dari hal yang terkecil. Dari mulai hari ini, lakukan yang terbaik dan katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazallu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis ini masih ada kelanjutannya terkait dengan kebohongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang terakhir ini kembali khatib berpesan, jujur itu berat, tapi menjadi ringan kalau kita biasakan. Kapan dimulainya? Mulainya sejak dari rumah tangga. Maka generasi kita yang berada di rumah, anak-anak kita, ponakan kita, mari kita ajari, latih mereka untuk berkata jujur dan berkata benar. Kalau bukan haknya kita harus mengajarkan, ini bukan hak Anda, kembalikan lagi. Kita harus negur dari saat kecil itu. Kalau sudah besar, maka itu susah, karena kejujuran itu salah satu karakter manusia. Kalau karakternya memang maling, pencuri, maka besarnya tetap menjadi maling dimanapun posisinya. Tetapi kalau karakternya dari kecil sudah kita tanamkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, maka dia akan memperlakukan itu dimanapun dia berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim tawsilana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.